Salam sejahtera saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Semoga saudara-saudara pada saat ini baik-baik sahaja. Saya tahu bahwa sekarang ini adalah sangat mencabar bagi kita. Hari-hari yang sangat mencabar bagi kita. Karena pergerakan kita dibatasi dan ekonomi juga terancam oleh pandemik COVID-19. Tetapi saya sarankan melalui firman Tuhan supaya saudara-saudari seiman dan saya akan terus menghargai, yaitu waktu yang ada, waktu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita harus menghargainya. Meskipun waktu ini adalah waktu yang sangat mencabar. Di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16 dia berbunyi begini. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, saya mau bawa renungan ini kepada saudara, yaitu waktu adalah berharga bagi setiap orang yang percaya. Nah, di dalam ayat firman Tuhan yang telah kita baca sebentar tadi, yaitu pergunakanlah waktu yang ada, diambil daripada kata dasar dalam bahasa Yunani, yaitu suatu perkataan yang disebut izagora. Izagora itu ialah mempergunakan dengan sebaiknya. Berarti mempergunakan waktu dengan sebaiknya. Jadi kita harus mempergunakan waktu yang ada dengan sebaiknya. Apa sebabnya orang Kristen harus menggunakan waktu dengan sebaiknya? Ada beberapa alasan, saudaraku yang kekasih. Kita akan renungkan. Yang pertama ialah karena waktu itu adalah pemberian oleh Allah yang terindah buat kita. Yang kedua, ada tujuan waktu itu diberikan kepada kita. Dan yang ketiga, kita renungkan, waktu adalah kesempatan bagi kita. Waktu adalah pemberian Tuhan yang terindah. Mari kita renungkan ini. Walaupun Anda memiliki harta, tetapi kalau Anda dan saya tidak punya waktu, semuanya itu adalah sia-sia. Walaupun kita mempunyai kedudukan, tetapi kalau kita tidak punya waktu, semuanya adalah sia-sia. Saya mau kongsikan pada saudara dalam satu sejarah, yaitu empire yang ketiga yang terbesar, kerajaan terbesar dunia, yaitu kerajaan Yunani. Dan rajanya adalah Alexander. Alexander ialah seorang yang sangat dikaruniakan dan dia sangat dihargai, dia sangat berpengaruh dan kuasanya adalah luar biasa untuk menaklukkan dunia yang dikenal sampai ke India, kerajaannya pada waktu itu. Tetapi Alexander tidak punya waktu untuk menikmati kedudukannya dan kekayaannya. Apa sebab? Sebab dia meninggal dalam masa mudanya. Hanya 30 tahun sahaja umurnya dan lalu dia meninggal dunia. Nah, saudaraku, kita renungkan bahwa sekarang ini meskipun kita bergelut dengan masalah pandemi COVID-19, tetapi kita masih punya waktu. Ini kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, marilah kita hargai pemberian yang berharga ini, yaitu waktu yang telah diberikan kepada kita. Apa sebabnya waktu itu kita perlu hargai? Kita perlu menganggapnya sebagai berharga. Saudara, ada tujuannya waktu itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tujuannya ialah supaya umat percaya atau umat manusia dapat bekerja dan menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan. Waktu harus digunakan untuk bekerja dan kemudian dapat menghasilkan kerja itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita akan kembali kepada awal dunia. Manusia awal, yaitu Adam
Dia dijadikan oleh Tuhan dan lalu ditempatkan di Taman Eden dengan tujuan supaya dia menggunakan waktunya untuk mengusahakan Taman Eden. Kata mengusahakan itu ada dua pengertian. Pengertian yang pertama secara alegoris, dia diartikan sebagai dia harus mengusahakan hubungannya dengan Tuhan. Tetapi juga secara harfiahnya diartikan Adam juga bekerja. Mengusahakan berarti dia bekerja. Tetapi itu pengertian harfiahnya. Nah, lebih jelas lagi Kain dan Habil. Kain dan Habil petani. Kain adalah petani dan Habil adalah pengembala. Bagaimana kita tahu mereka adalah bekerja sebagai petani dan pengembala? Karena dari persembahannya. Berarti Tuhan memberi waktu untuk mereka bekerja sebagai petani dan pengembala supaya mereka bekerja dan dapat menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini mungkin saudara bekerja di pejabat, atau bekerja dari rumah, atau saudara bekerja kepada majikan, atau bekerja berniaga sendiri atau bekerja sendiri. Itu tidak ada bezanya. Disebut sebagai bekerja. Saudaraku yang kekasih, dimanapun apapun cara kita bekerja itu adalah bekerja. Kenapa kita dapat bekerja? Karena kita ada waktu. Kenapa ada waktu? Sebab Tuhan memberi. Kenapa dia memberi? Karena ada tujuan supaya kita bekerja dan kita menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ingat saudara, waktu ini ada tujuan diberi kepada kita supaya kita menggunakannya dengan sebaiknya untuk memanfaatkannya. Yaitu di dalam bahasa Yunani izagora, berarti menggunakannya waktu itu dengan sebaiknya. Adam, Kain, dan Habil. Saya tidak bawa Anda siapa salah, siapa benar mereka. Itu bukan topik kita. Tetapi kita renungkan bahwa mereka ada waktu, ada bekerja, ada kerja mereka, dan ada penghasilan. Dan ada penghasilan, ada persembahan. Mereka memuliakan Tuhan dengan waktu. Kenapa? So, waktu digunakan untuk bekerja dan bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Waktu adalah kesempatan. Saudara ingat, waktu adalah kesempatan. Kita renungkan, kesempatan itu adalah karena kita masih ada waktu. Ingat saudara, waktu akan bermula, tetapi juga waktu akan berakhir. Banyak orang ingat bahwa waktu itu akan bermula dan berjalan, tapi banyak orang lupa bahwa waktu itu akan berakhir. Nah, ingat itu saudaraku yang kasih, kalau waktu itu akan berakhir, maka gunakanlah setiap kesempatan. Jangan boroskan waktu untuk perkara yang sia-sia. Banyak perkara sekarang ini yang adalah sia-sia dan hanya memboroskan waktu. Apatah lagi kita dalam PKPB adalah terhad masa kita. Marilah kita mempergunakannya dengan sebaiknya. Izagora, mempergunakan dengan waktu itu dengan sebaiknya. Karena waktu itu sangat penting bagi kita. Gunakanlah setiap kesempatan. Anda masih remaja, gunakanlah masa remajamu. Anda masih lagi kuat, gunakanlah masa kuatmu. Anda masih hidup, Anda masih ada kesempatan untuk bekerja dan untuk memuliakan Tuhan. Sebab itu saudaraku yang kekasih, renungan kita pada malam ini membawa kita kepada suatu pengertian bahwa waktu adalah hadiah Tuhan kepada manusia yang adalah ciptaan istimewa, dan waktu adalah kesempatan. Ingat itu saudara, yang harus dihargai dan dimanfaatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab itu saya mau mencabar saudara, taburlah pelayanan Anda di setiap kesempatan. Tabur di setiap kesempatan. Galatia 6 ayat yang ke-7 bagian B. Apa yang ditabur, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ingat saudaraku, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saya sudahi renungan pada malam ini dengan satu kata-kata yang menjadi peringatan bagi kita. Sesal dahulu
pendapatan. Sesaat kemudian tidak berguna. Jadi jangan sampai pengharapan kita menjadi nasi jadi bubur. Tetapi biar kita memanfaatkan masa hidup ini, masa yang ada kesempatan ini untuk menghasilkan kerja yang boleh memuliakan Tuhan. Mari saya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah merenungkan firman. Saat ini kami mau menghargai waktu yang ada. Kiranya Tuhan akan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman-Mu terus bekerja di dalam hati kami semua. Dan kami menggunakan setiap waktu, setiap kesempatan untuk bekerja dan menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari katakan yang percaya. Amin. Tuhan berkati.